vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria, menerima kabar sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Keadilan-Mu tidak kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tetapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria menerima kabar sukacita. Kabar sukacita tentu tertuju pada Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama yang tidak kita baca, tetapi kalau kita membacanya dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, dilanjutkan bab 8 ayat 10. Di sana Nabi Yesaya bernubuat bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra yang akan disebut Sang Emmanuel, Allah yang beserta kita. Itu gagasan dasar yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama. Maka bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pada awalnya merupakan suatu tanda nubuat. Pertama-tama ditujukan kepada Raja Yehuda yang jahat, yang bernama Ahaz. Alih-alih percaya kepada Tuhan, Ahaz justru percaya kepada kekuatan manusia dan memutuskan untuk tunduk dan kemudian membayar upeti kepada Raja Asyur. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dengan keras menentang kebijakan itu dan kemudian menyampaikan tanda yang diberikan Tuhan kepada raja dengan berkata, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakannya Immanuel, Allah yang beserta kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, putra kerajaan yang di kemudian hari lahir dari Abi, istri Raja Ahaz, memang sebagian menggenap
menggenapi nubuat ini dan menjadi salah satu dari dua raja Yehuda yang baik. Putra ini yang lahir dari seorang wanita muda yang kita kenal dengan nama Raja Hizkia. Raja Hizkia memerintah Israel pada tahun 715 hingga 687 sebelum Masehi. Pemerintahan Raja Hizkia ditandai oleh reformasi keagamaan yang besar yang menempatkan Yerusalem sebagai jantung kehidupan keagamaan umat Israel, dan oleh kebijakan luar negerinya yang berpusat pada upaya memperoleh kemerdekaan dari Raja Asyur. Kita bisa membaca dalam kitab kedua Raja-Raja bab 18 ayat 5-6, Raja Hizkia dibicarakan dan diwartakan sebagai raja yang percaya kepada Tuhan Allah Israel, sehingga tidak ada seperti dia di antara semua raja Yehuda sesudahnya maupun di antara mereka yang sebelumnya. Sebab ia berpegang teguh pada Tuhan Allah. Ia tidak menyimpang dari mengikutinya, tetapi menaati perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada Musa. Maka Hizkia dalam arti tertentu menggenapi bagian awal nubuat dari Nabi Yesaya itu, namun tidak sepenuhnya, sebab yang akan menggenapi secara sempurna nantinya tidak lain adalah Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Bukan Hizkia yang disebut sebagai Sang Immanuel, tetapi keturunan Yakub dan keturunan Daud lainnya, dan itulah yang diwartakan kepada Santa Perawan Maria sebagai kabar sukacita. Sukacita berpusat pada Yesus yang akan membebaskan umat manusia, bahkan seluruh umat manusia, tidak hanya keturunan Israel, dari segala dosa. Malaikat mengatakan bahwa dalam diri sang anak yang kau kandung itu, dialah yang akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesuslah yang menggenapi secara utuh nubuat Nabi Yesaya sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan Ibu Maria yang disebut sebagai seorang perawan muda, Ibu Maria tetap menjadi perawan abadi sebelum, selama mengandung, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Santa Maria tetap disebut sebagai perawan suci yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Inilah perspektif yang dipergunakan oleh Gereja Katolik untuk merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, menerima kabar sukacita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang kabar itu menjadi kabar sukacita karena Yesus yang menjadi pusat. Kalau ditempatkan dalam diri Ibu Maria sendiri, Ibu Maria mengalami berbagai macam pergumulan,
Sukacita seperti apa yang akan dialami gadis Nazaret itu yang karena mengandung oleh kuasa Roh Kudus, lalu ia menghadapi hukum Levirat yang membawa dia pada bahaya dilempari batu sampai mati karena dia mengandung bukan dari tunangannya melainkan dari Roh Kudus. Namun, karena Sang Immanuel yang ada dalam rahim Santa Perawan Maria, maka Santa Perawan Maria terbebaskan dari konsekuensi-konsekuensi hukum Levirat itu, dan Santa Perawan Maria tetap dalam pengorbanan dan ketaatannya, dalam kerendahan hati dan kegembiraannya, mengandung, melahirkan, dan menyertai Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Dialah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Bacaan yang kedua yang dikutip dari surat kepada umat Ibrani menegaskan bagaimana Sang Immanuel itu menyertai kita melalui kurban penyerahan tubuh dan darahnya, penyerahan hidupnya demi keselamatan kita. Dan itulah yang setiap kali kita kenang, kita hadirkan, kita rayakan di dalam Ekaristi Suci. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi Suci, sesungguhnya kita senantiasa bersatu dengan Ibu Maria yang menerima kabar sukacita dan menanggapi dengan ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Kita saling mendoakan agar kita pun diberi rahmat untuk selalu bersukacita, kendati menghadapi dan mengalami berbagai macam hal yang di luar dugaan dan pikiran-pikiran kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat Hari Raya Santa Maria, menerima kabar sukacita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.